Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Arafat dengan NIM 187241061 beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma Putra Sobagio dengan NIM 187241090. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengantar Sistem Informasi kelas I2 dengan judul Pengaruh Risiko Bisnis dan Keahlian Auditor terhadap Kebutuhan Jasa Auditor E-commerce. Baiklah, untuk pendahuluan akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Bisnis melalui e-commerce memberikan kemudahan bagi konsumen, produsen, dan pebisnis. Aktivitas jual beli yang dulu harus dilakukan secara tatap muka, sekarang dapat dilakukan secara mudah melalui online tanpa batasan waktu dan tempat. Namun, kemudahan yang diberikan kepada konsumen ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Sebagai contoh, yaitu adanya pencurian data pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya risiko keamanan online bagi pengguna e-commerce. Risiko lain yang dihadapi oleh e-commerce adalah adanya pelanggaran kekayaan intelektual, rendahnya ranking SEO, Search Engine Optimization, metode autentikasi tidak memadai, risiko penggunaan mata uang asing dalam transaksi internasional. Dengan adanya risiko yang dihadapi oleh bisnis e-commerce tersebut, maka diperlukannya jasa audit e-commerce. Selanjutnya, Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan utama, kita akan berkenalan dulu dengan apa sih bisnis e-commerce dan audit e-commerce itu. Untuk bisnis e-commerce yaitu e-commerce atau perdagangan elektronik memiliki beberapa definisi, antara lain yang diungkapkan oleh Information Audit and Control Association. Penulis mengutipnya dari ISACA tahun 2007, mengatakan bahwa e-commerce didefinisikan sebagai proses di mana organisasi melakukan bisnis elektronik dengan pelanggan mereka, dengan pemasok, dan dengan mitra bisnis eksternal lainnya menggunakan internet sebagai teknologi yang memungkinkan. Oleh karena itu, termasuk bisnis ke bisnis, B2B, dan juga bisnis ke konsumen, B2C, model elektronik. Untuk audit e-commerce, menurut Ahdiat tahun 2000, audit e-commerce memiliki definisi sebagai berikut, yaitu audit e-commerce adalah audit yang dilakukan untuk memberikan ketenangan, ke pikiran kepada pemangku kepentingan tentang tingkat keamanan yang berarti bahwa semua data yang dikirimkan melalui internet memiliki hak untuk berdagang online dengan perusahaan e-niaga. Selanjutnya, selanjutnya masuk ke manfaat bisnis e-commerce. Menurut Sugiharto tahun 2022, yaitu kemampuan mendapatkan pasar yang lebih luas. Yang kedua, bisnis dapat dilakukan secara 24 jam secara penuh. Yang ketiga, dapat menurunkan biaya operasional. Yang keempat, mengurangi risiko barang rusak karena adanya sistem dropship. Yang kelima, sistem database yang terintegrasi. Yang keenam, yaitu memudahkan pembeli dalam pencarian barang. Selanjutnya, risiko bisnis e-commerce menurut POM tahun 2018. Yang pertama, risiko keamanan. Yang kedua, keandalan sistem. Yang ketiga, masalah privasi. Yang keempat, sengketa pelanggan. Yang kelima, penipuan kartu kredit. Keenam, rendahnya search engine optimization. Yang ketujuh, yaitu transaksi dalam mata uang asing. Selanjutnya, baiklah, sekarang kita akan membahas tujuan audit e-commerce, yaitu untuk memastikan keamanan dan integritas transaksi e-commerce dengan memverifikasi bahwa kontrol dapat yang pertama mendeteksi dan memperbaiki pesan yang hilang karena kegagalan peralatan. Yang kedua, yaitu untuk mencegah dan mendeteksi akses ilegal ke internet. Dan yang ketiga, menyediakan data setelah berhasil memperoleh informasi. Selanjutnya,
Baiklah, masuk ke keahlian auditor. Auditing adalah proses di mana orang yang berpengetahuan dan independen mengumpulkan dan mengevaluasi bukti informasi terukur tentang suatu entitas untuk menentukan dan melaporkan kepatuhan dengan kriteria tertentu. Singkatnya, auditing bertujuan untuk menilai apakah suatu implementasi sejalan dengan rencana yang diberikan. Auditing dapat membandingkan data atau dokumen yang ada dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Auditor diharapkan dapat mengatasi masalah risiko bisnis yang timbul dalam e-commerce dengan mampu melakukan tindakan untuk memverifikasi identitas pelanggan dan pemasok, memastikan integritas transaksi, memperoleh kesepakatan mengenai syarat-syarat perdagangan, menetapkan protokol perlindungan privasi dan informasi. Menurut International Federation of Accountants, International Auditing Practice Committee tahun 2002. Selanjutnya, Baiklah, kita akan membahas kebutuhan jasa auditor oleh e-commerce. Penelitian yang dilakukan oleh White, dikutip dari White tahun 2023, menunjukkan bahwa sebanyak 32% dari klien mengganti auditor mereka karena auditor yang baru lebih memahami penggunaan teknologi dibandingkan auditor yang sebelumnya. Hal ini juga memberikan keyakinan kepada klien bahwa auditor yang baru dapat memberikan audit yang berkualitas. Penggantian auditor ini menunjukkan keraguan-keraguan klien terhadap kualitas audit dari auditor yang sebelumnya. Hal ini dapat memberikan petunjuk bahwa terdapat tantangan tambahan utama yang dihadapi oleh auditor. Auditor perlu berinovasi dan memasukkan teknologi baru ke dalam audit. Tidak cepat tanggapnya auditor akan memiliki resiko kehilangan klien. Selanjutnya, baiklah masuk ke resiko bisnis e-commerce dan pengaruhnya terhadap kebutuhan auditor. Risiko utamanya dihadapi bisnis e-commerce adalah berkaitan dengan sistem teknologi informasi. Risikonya dihadapi salah satunya seperti kurangnya keamanan data yang dapat menyebabkan bisnis tidak mampu menjaga kerahasiaan informasi. Kurangnya integritas informasi menyebabkan informasi dapat diubah sengaja ataupun tidak disengaja. Dengan beberapa cara, agar integritas dapat terjamin, autentikasi adalah cara untuk memverifikasi pengiriman informasi. Pengendalian autentifikasi merupakan pengendalian utama untuk mendukung keandalan fungsi dari suatu aplikasi. Oleh karenanya, diperlukan audit dalam sistem e-commerce untuk menjamin keamanan data, menurut Bestari tahun 2023. Banyaknya risiko yang dihadapi oleh bisnis e-commerce mengakibatkan kebutuhan akan adanya jasa audit e-commerce. Kebutuhan ini dapat didukung dengan keyakinan klien bahwa auditor memiliki keahlian yang cukup untuk mengatasi risiko yang dialami bisnis e-commerce. Selanjutnya, baiklah, kesimpulan dari jurnal penelitian yang kami angkat untuk topik tugas ini yaitu adalah akibat adanya perkembangan teknologi, maka bisnis pun semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi baru tersebut. Meskipun bisnis ini memberikan kemudahan bagi pelanggannya, terdapat banyak risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan, seperti keamanan data, keandalan sistem, masalah privasi pelanggan, sengketa dengan pelanggan, dan lain-lain. Jadi, dengan adanya perkembangan bisnis secara online melalui e-commerce, maka kebutuhan auditor akan semakin meningkat. Peningkatan ini disebabkan bisnis e-commerce memiliki banyak risiko yang akan merugikan perusahaan. Kebutuhan jasa audit adalah untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut. Pengusaha e-commerce yang merupakan klien auditor akan memilih auditor yang dapat memberikan keyakinan bahwa auditor tersebut memiliki keahlian dalam melakukan audit e-commerce. Jika klien kehilangan kepercayaan, maka mereka akan mengganti auditor dengan auditor yang baru. Oleh karenanya, pada saat sekarang, auditor sebaiknya juga memiliki keahlian dan penguasaan terhadap teknologi yang terbaru. Baiklah, berikut adalah sumber pustaka yang kami gunakan untuk membuat penugasan ini.
Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari penjelasan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.